96 FM Mercury, info aktual lagu hits. Selamat pagi sahabat Mercury, senang kita kembali bersemangat di hari Selasa ini dan menjadi lebih bersemangat karena setiap hari Selasa pukul 8 sampai 9 pagi itu saya punya kesempatan untuk ya paling tidak menambah wawasan, men-charge kemampuan saya juga bersama teman-teman dari Magnet Solusi Integra MSI Consulting. Dan sangat luar biasa juga pagi hari ini bukan hanya satu tapi dua narasumber yang saya hadirkan untuk membahas topik yang merupakan kelanjutan dari apa yang sudah kita perbincangkan minggu yang lalu. Pagi ini atau hari ini topiknya adalah pengembangan untuk menunjang karir karyawan. Kalau yang minggu lalu kita berbicara tentang manajemen karir bagi karyawan. Saya ke Bu Novi dulu. Selamat pagi. Pagi Mas Adi, Kabar pagi baik. sahabat Mercury dimanapun, alhamdulillah baik, sehat. Iya. Terima kasih. Ini bintang tamu ya, benar ya? Iya. Ya hari ini Bu Novi. Nah, bintang tamunya Bu Novi, bintang utamanya adalah Mbak Fani. Iya, Mbak Fani. jadi hari ini saya membalik. Kalau biasanya kita training topik itu kan pembicaraan Novi Adinda Stuti. Ya. Orang udah bosen Pak. Jadi sekarang saya ganti, saya dong Fani gitu. Oke. Bu Novi yang mendampingi. Siap. Baik, kabar baik Mbak Fani. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita membahas topik hari ini kita coba review. Bu Novi, minggu lalu kita bicara soal manajemen karir bagi karyawan begitu ya. Dan hari ini kita bicara soal treatmentnya. Tapi untuk supaya kita bisa masuk ke topik kita hari ini, minggu lalu apa yang bisa diresumkan gitu ya. Iya, diresum sebagai awalan diskusi kita. Iya, kalau minggu yang lalu kita bicara tentang manajemen karir, di mana itu adalah sebuah sistem untuk pengelolaan karir karyawan, gitu ya. Jadi di dalamnya karena gini, karyawan untuk bekerja di perusahaan mereka perlu masa depan, gitu. Apakah di sini ini saya cukup di sini saja, atau saya masih bisa berkembang atau enggak? Karena itulah yang kemudian memotivasi dia untuk mau bekerja dengan lebih baik, meningkatkan diri dan sebagainya. Dan karena itu di minggu yang lalu juga kita bahas adanya jenjang karir atau karir path itu, gitu kan. Nah, kalau kita sudah bicara karir path itu kan kita bicara jenjang-jenjang. Jadi level mulai dari jabatan sampai ke level kepangkatan, dari yang ke bawah sampai ke atas gitu ya. Nah, masing-masing itu kan ada nama jabatan dan ada persyaratan-persyaratannya gitu kan. Nah, dari persyaratan-persyaratan itu kan kalau misalnya ini nggak mungkin seseorang itu kemudian misalnya baru masuk kerja, terus kemudian dia diharapkan mulai bisa kerja. Nah, itu perlu ada program pengembangan yang sesuai untuk misalnya karyawan yang baru masuk gitu kan. Terus kalau misalnya dia sudah masuk di situ sudah berapa tahun, untuk bisa kemudian dia kompeten di pekerjaannya, maka akan ada program-program yang harus didevelop oleh perusahaan untuk supaya kemudian juga dia bisa optimal dalam kinerjanya. Nah, itu adalah kita bicara terkait dengan tadi itu, bagaimana untuk sebuah posisi tertentu kita butuh kompetensi-kompetensi tertentu dan bagaimana kompetensi itu bisa dipenuhi. Nah, ini kita nanti akan membahasnya di program pengembangan karir karyawan ini. Pagi ini ya, kita akan coba untuk perbincangkan begitu. Ya, oke. Dan karena ini adalah cantolan dari minggu yang lalu, mudah-mudahan untuk Anda yang sempat tertinggal minggu lalu, Anda bisa tetap mengikuti karena Bu Novi sudah meresume apa yang kita perbincangkan minggu lalu. Dan soal program pengembangan karyawan, saya ke Mbak Fani. Okay. Ini pertanyaan bukan tes loh ya. Oke. Apa yang dimaksud dengan program pengembangan karyawan? Itu kan pertanyaannya kan kayak orang ngetes kan? Iya, ini jadi Mbak Fani, itu jadi kayak tanya jawab gitu ya. Oke, makanya Mbak Fani dengarkan ya, apa yang dimaksud dengan program pengembangan karyawan? Silakan. Baik, jadi mungkin sebelum saya menjawab pertanyaan Pak Aldi, saya mungkin menambahkan sedikit ya resume dari yang sudah disampaikan oleh Bu Novi tadi. Artinya minggu lalu kan Bu Novi sudah membahas mengenai karir path ya. Artinya dalam suatu perusahaan ini kita harus ada kejelasan dong Pak. Saya ini kedepannya mau seperti apa gitu ya. Kemudian nanti saya akan berkembang seperti apa. Nah, gampangannya adalah ketika Anda akan naik level gitu ya. Ibaratnya sama kayak anak sekolah, kalau Anda mau naik kelas, ya ini harus ada ujiannya. Nah, ujian ini untuk menghadapi ujian itu kita perlu ada pengembangan-pengembangan gitu. Jadi kenapa sih ini terkait dengan materi minggu lalu? Jadi karena kalau nggak bisa karir path itu hanya menyusun karir path aja, misalnya dari staff ke supervisor gitu doang. Karena ketika Anda dari staff, kemudian Anda akan berubah menjadi supervisor, nah pasti ada beberapa kompetensi khusus yang harus Anda punya. Ada peningkatan yang harus Anda punya gitu ya. Kalau di
Dulu misalnya Anda kalau waktu jadi staff Anda cuma mikirin kerjaan diri sendiri doang nih. Pokoknya laporan saya selesai aja gitu ya. Tapi ketika Anda jadi supervisor nggak bisa seperti itu. Ketika Anda jadi supervisor Anda harus mikirin gimana caranya nih supaya target tim saya tercapai semuanya. Si ini nih kurang apa? Kelemahannya di mana? Kelebihannya di mana? Anda harus bisa berpikir seperti itu. Gitu. Jadi itulah kenapa program pengembangan itu perlu, jadi nggak cuma hanya sekedar memikirkan jalur karirnya aja, tapi itu harus dibarengi juga dengan gimana sih supaya orang ini siap berada di level berikutnya gitu. Nah, akhirnya nyambung ke pertanyaan Pak Ali tadi, apa sih program pengembangan karyawan tadi? Nah, jadi program pengembangan ini gampangnya adalah ini adalah sebuah sistem yang kita buat ya untuk menyiapkan orang-orang tadi, individu tadi untuk menempati posisi tertentu gitu. Jadi misalnya kayak tadi ya, yang saya kasih contohnya, ketika Anda mau menjadi supervisor, maka Anda harus ada skill misalnya interpersonalnya, karena kalau dulu Anda nggak banyak komunikasi dengan orang, sekarang ketika Anda menjadi level supervisor, Anda harus bisa komunikasi dong sama bawahan. Anda harus bisa menjelaskan ke mereka, misalnya, kita nih tim kita targetnya tuh begini loh gitu. Harapan saya ke kamu ini, pekerjaan kamu seperti ini loh gitu kan. Nah, itu adalah skill-skill baru atau pengembangan atau kompetensi baru yang perlu mereka kuasai gitu. Jadi gampangannya program pengembangan itu adalah sebuah sistem atau sebuah desain yang kita buat supaya gimana caranya orang ini bisa naik level supaya bisa siap mengisi posisi yang sekarang dengan kompetensi-kompetensi yang baru yang harus dia kuasai, seperti itu. Ya, oke. Nah, tentu ada alasan kenapa kemudian teman-teman MSI lebih memilih menggunakan kata pengembangan dibanding pelatihan gitu ya. Nah, itu kenapa itu? Jadi ini saya tahu namanya. Saya aja ya. Iya. Oke. Loh, ini tergantung saya loh. Saya nanya ke Fani, ya Fani yang jawab lah. Oh iya, benar. Jurinya hari ini Pak Aldi ya. Iya dong. Oke, baik. Jadi kenapa sih kita lebih suka? Sebenarnya bukan lebih suka sih Pak. Jadi ini karena dalam konteksnya seperti ini. Pelatihan dan pengembangan itu selalu ibaratnya kayak saudara kembar gitu ya, jalan satu pasti satunya juga harus ada gitu. Jadi itu adalah dua hal yang nggak bisa dipisahkan. Nah, tapi bedanya apa sih gitu? Ada kok inti dari perbedaan mereka. Contohnya gini, kalau pelatihan itu biasanya dia hanya akan fokus pada skill-skill tertentu, biasanya mungkin lebih ke technical skill ya, technical skill yang harus dia kuasai ketika dia akan mengisi posisi itu. Gitu. Jadi ya kayak misalnya kalau misalnya kamu jadi admin staff, nah kemampuan kamu untuk Excel-nya gimana, kamu udah paham rumus-rumus apa nih misalnya kayak gitu ya, sesuai dengan laporan-laporan yang kita butuhkan misalnya seperti itu. Jadi misalnya kamu butuh rumus VLOOKUP, kamu butuh rumus ini yang kamu nggak bisa, nah itu dia ada pelatihan gitu. Jadi akan fokus pada hal tertentu yang membantu dia untuk menyelesaikan pekerjaannya saat ini gitu ya. Nah, tapi kalau pengembangan itu kita akan selalu orientasinya ke masa depan. Kita orientasinya adalah artinya pengembangan ini secara holistik, secara jangka panjang gitu. Jadi kalau bicara pengembangan nggak cuma bicara sekarang kamu bisa ini, ya udah, nggak bisa kayak gitu. Jadi pengembangan ini juga nanti akan mencakup gimana sih kita menyiapkan orang ini supaya nanti dia menjadi talent, supaya nanti dia bisa berkembang di masa depan. Jadi nyambung lagi tuh, sekarang dia masih di level staff. Nah gimana caranya nih supaya nih orang 2 tahun lagi udah duduk di kursi supervisor misalnya seperti itu. Nah berarti apa yang harus kita ajarin ke dia? Misalnya bulan ini kamu ini dulu deh misalnya communication skill misalnya, nanti bulan depan kamu apa, seperti itu. Jadi dua-duanya nggak bisa dipisahkan, dua-duanya tetap terkait gitu, tapi tergantung tadi konteksnya seperti apa. Oke. Monggo silakan ditambah senior. Kalau ini saya juga memanggilnya harus senior juga, Pan. Sama kayak kamu. Ya, saya mesti tapi saya terima kasih senior monggo gitu. Bapak secara langsung menegaskan perbedaan umur ya, Bapak. Silakan. Oke, jadi menyambung yang sudah disampaikan tadi, tujuan pengembangan karir ini kalau kita melihat mungkin jangan kalau misalnya yang sekarang dari para business owner atau para istilah pemilik perusahaan yang kemudian berpikiran bahwa ini sebenarnya tujuannya kok lebih ke karyawan ya, kok bukan ke perusahaan gitu kan. Nah sebenarnya itu nggak tepat gitu loh, karena sekarang perubahan teknologi itu sangat cepat sehingga perlu paradigma baru dalam bekerja seperti itu. Nah seperti itu, karena perlu paradigma baru. Kenapa kita perlu paradigma baru cara bekerja? Karena ini adalah sebenarnya untuk perusahaan sendiri. Karena dengan program pengembangan yang disusun, maka secara konstan bisa membangun kemampuan karyawan
supaya bisa beradaptasi dengan tuntutan pekerjaan yang sebenarnya itu juga menjawab tantangan yang ada di bisnis saat sekarang. Seperti itu. Dan mungkin seperti pertanyaan-pertanyaan yang lalu yang bertanya kalau misalnya karyawan loyal itu definisinya misalnya masa kerja seperti itu. Nah, kita bisa membuat karyawan loyal itu sebenarnya bukan dari satu sisi karyawan saja yang harus mendedikasikan dirinya, tetapi ada peran manajemen bahwa dia juga harus menciptakan suasana sebuah sistem di mana kemudian karyawan tadi itu ketika dia bekerja dia merasa berdaya, dia kompeten, sehingga kemudian dia percaya diri, dia satisfied, dia tahu bahwa apa yang dibutuhkan di pekerjaannya ini bisa difasilitasi oleh perusahaan dan dia dibantu perusahaan untuk bisa mencapai ke sana. Seperti itu. Jadi ini juga salah satu endingnya kalau kita bicara dari sisi manajemen adalah strategi untuk meretensi karyawan, mempertahankan karyawan-karyawan yang terbaik seperti itu supaya nggak gampang dibajak kompetitor lah kayak gitu. Karena nanti kan ada juga orang yang ketika bekerja saya rasa sebagian besar juga mereka tidak semata-mata berorientasi pada salary-nya gitu ya, tetapi terhadap pemenuhan kebutuhan pribadi atau aspirasi pribadinya dia yang sesuai dengan aspirasi dari perusahaan. Ya, sampai di sini kemudian Anda para pemilik usaha menjadi diingatkan begitu ya bahwa pengembangan karir karyawan ini juga menjadi salah satu aset Anda untuk menahan supaya dia tidak gampang-gampang di-hijack sama perusahaan kompetitor Anda begitu ya. Bahwa kemudian dipakai kata pengembangan itu karena ininya lebih luas ya, pengertiannya lebih luas ya Bu Novi ya. Betul, pengembangan itu kan kalau bahasa Inggrisnya development gitu ya. Jadi kalau development itu dari yang dari yang kecil menjadi makin besar kayak gitu dan secara sistematis. Ya, oke, baik. Baik, sekali lagi untuk Anda yang ingin sharing di program ini ada Ibu Novi, ada Mbak Fani yang sudah siap untuk sharing-sharing dengan Anda di 0315620096 itu line telepon yang bisa Anda pakai atau melalui WhatsApp-nya Mercury di 0817300096 7300096. Ya, kita lanjut kembali ke narasumber utamanya, Mbak Fani. Ketawanya jadi nanti kan menit ke 45 gitu udah mulai nggak percaya diri Mbak Fani. Ya, oke. Nanti Bu Novi tinggal menambahkan saja. Ini sekalian testing ya Bu ya. Supaya sharingnya makin mantap. Betul. Karena Bu Novi kan juga harus pensiun. Nanti ada generasi berikutnya. Enggak, ini kita sambil bercanda sedikit. Tapi Mbak Fani, kalau kita bicara soal program pengembangan karyawan, yang lazim bentuk-bentuk apa yang bisa disampaikan atau bisa ditawarkan sebagai sebuah solusi begitu. Oke. Apa bentuknya? Jadi kalau bicara pengembangan tadi itu sebenarnya ada banyak banget Pak. Gitu. Contoh, misalnya gini, dari awal ketika mereka masuk join ke sebuah perusahaan itu bisa ada namanya onboarding. Gitu ya. Onboarding jadi semacam orientasi gitu ya. Jadi di situ mereka bisa diperkenalkan mengenai perusahaan, mengenai core bisnisnya seperti apa gitu ya. Proses bisnisnya seperti apa, kemudian kemudian juga misalnya juga ada banyak misalnya mereka diberikan penugasan lain job enlargement misalnya gini, contoh admin, kemarin dia hanya mengurusi masalah surat keluar masuk misalnya, kemudian sekarang saya tambahin dia misalnya untuk pembukuan tentang keuangan misalnya, akhirnya mau nggak mau dia juga belajar gitu kan ya, gitu. Atau mungkin bisa jadi juga perusahaan-perusahaan yang punya banyak cabang gitu ya, atau anak perusahaan, mereka juga bisa naruh misalnya kamu kayak magang deh di sini supaya kamu tahu, jadi akhirnya ketika dia di perusahaan yang lain dia juga bisa dapat gambaran yang baru, bisa dapat perspektif yang baru misalnya, ternyata kalau ada masalah seperti ini kita bisa menyelesaikan dengan cara seperti ini misalnya kayak gitu. Jadi supaya dia nggak hanya berkutat pada pekerjaannya sehari-hari, pada rutinitasnya sehari-hari gitu ya. Jadi mereka juga bisa dapat penyegaran gitu, refreshment, mereka juga dapat ilmu-ilmu baru gitu. Kemudian juga sekarang sih namanya sekarang juga udah zaman digital, udah semua serba online ya Pak ya, banyak banget loh sekarang pelatihan-pelatihan online. Jadi kita bisa milih, bahkan ada yang dari Cambridge, dari apa segala macam, kita bisa ikut pelatihan secara online. Nanti
nanti juga ada sertifikatnya. Kayak gitu. Jadi kan akhirnya kita jadi belajar hal-hal baru atau mungkin juga refresh mungkin materi-materi kemarin kuliah diajarin tentang ini udah lupa gitu ya. Sekarang bisa ikut pelatihan-pelatihan lagi secara online, jadi kita nggak perlu langsung datang ke tempatnya gitu. Atau mungkin sekarang yang lagi tren nih sertifikasi misalnya, itu juga bentuk pengembangan gitu. Karena kan dengan segitu banyaknya materi yang diuji, mau nggak mau kita harus persiapan, dan persiapan tuh pasti butuh banyak sekali refreshment gitu ya. Kalau saya kemarin rekrutmen metodenya seperti apa, kalau saya ini seperti apa, kemudian diuji gitu. Jadi ada banyak banget sih caranya. Ya, oke, kita ke penelpon dulu ya. Selamat pagi Mercury. Lepas. Oh, Mas Dewa, ya sudah. Jadi banyak banget begitu ya. Tetapi kalau tadi disampaikan bahwa banyak pelatihan-pelatihan ya atau pengembangan kemampuan sumber daya manusia itu secara online begitu. Tapi kalau saya kok prefer tatap muka lebih enak ya, Bu Novi ya. Tatap muka lebih enak dong. Tergantung generasinya. Saya gitu ya. baru mau jawab gitu, tapi saya sungkan Pak. Alhamdulillah Bu Novi paham isi hati saya gitu. Iya. Enggak, tapi artinya kan kemampuan untuk bisa mengukur pengembangan diri kita itu kalau misalnya kita bisa praktek itu kan rasanya lebih gimana gitu. Tapi silakan monggo Bu Novi. Tadi apa bentuk-bentuk mungkin melengkapi yang disampaikan oleh Mbak Fani? Oke, jadi yang bentuk yang misalnya nih kok kayak tadi tuh kok biaya gede semua gitu ya, misalnya seperti itu. Karena sebenarnya kalau misalnya pun kita bisa juga untuk menambah pengetahuan, kita minta staf untuk membaca, meringkas buku, kemudian minta dia untuk mempresentasikan. Nah, ini adalah sebenarnya untuk apa? Untuk update knowledge-nya dia gitu kan. Terus bisa juga untuk menggantikan sementara jabatan ada yang cuti atau posisi kosong. Kayak gitu. Jadi dia bisa bukan setengah magang lah, dia menjadi pejabat sementara yang di sana kayak gitu. Iya. Oke, kita jadi, ke penelpon. Oke. Kita ke penelpon dulu. Mohon maaf ya Bu Novi ya. Selamat pagi Mercury. Selamat pagi, saya makan dulu barusan. Oh iya, monggo silakan Pak Mas Jadi Dewa. Jadi nunggu lama, saya nyemil-nyemil dulu, ternyata suruh ngangkat lagi. Ya udah saya taruh lagi sendoknya. Ya, monggo silakan. Inilah para pendengar pengertian. Kali makso. Jadi meningkatkan apa tadi judulnya? Meningkatkan program pengembangan karir. Program pengembangan karir. Karyawan untuk peningkatan karir. Kalau menurut aku ya, nggak tahu ini salah apa enggak. Harusnya kalau soal zaman dulu mungkin terus harus apa? Penampilan harus premium, harus harus pokoknya kayak angkuh itu katanya gak zaman deh saya gitu. Kalau menurut saya ya, di zaman sekarang ini yang banyak anak Gen Z ya, itu yang orang-orang milenial. Sekarang kalau ingin meningkatkan itu ternyata adalah membuat senyaman mungkin tempat pekerjaannya. Jadi seperti Google punya ya, Google masa kayak kantor sih. Oh my, kayak teman bermain lagi. Ada PlayStation yo iso main, bisa pengen ngafe ono kafe nih. Jadi karyawan itu merasa akhirnya gak ngerasa tertekan, tapi dia diberikan reward yang mana nanti setelah dia bisa senyaman mungkin, itu loh nikmati fasilitasmu. Tapi ingat, kamu juga punya kewajiban untuk kita. Nah itu orang akan, menurut aku ya, orang akan merasa iya ya tanggung jawab aku. Ya seperti kantornya Mercury itu loh, senyaman mungkin kayak rumah, mau ngopi, mau pamer kantornya Mercury. Jadi berharap, menurut aku sih mungkin mesti perlu dengan adanya sertifikasi, ikut pelatihan ini itu. Tapi sejauh mana sih kita meng-compare perusahaan kita untuk perusahaan lain? Kadang kita punya idealis gitu loh. Ngapain juga kita harus gengsi sama perusahaan lain? Kenapa kita harus nyamain strata kita sama memang internasional membutuhkan struktur atau kriteria yang mutu. Tapi kalau ternyata dengan senyaman mungkin ternyata marketingnya ahli-ahli, mereka juga waktu pas ngelamar gak ditanyain kamu kuliah di mana, kamu berapa IQ kamu, tapi kan kamu bisa apa sih? Saya bisa jualan Pak. Coba contohin jualanmu kayak apa? Dilihat, wah keren out of the box nya. Kau bisa ngapain? Bisa menarik customer. Contohnya gimana? Coba praktekin. Jadi oke, mulai seminggu bisa kerja nggak atau besok? Ditantang gitu malahan. Jadi nggak ditunjukkan, dan kalau bisa karyawan itu nggak disuruh kamu minta gaji berapa, tetapi ada yang jawab yang benar itu, mungkin ini buat masukan ya. Bapak nggak usah nanya gaji saya berapa, tetapi lihat dulu kinerja saya. Seminggu Bapak lihat
baru Bapak bisa tentukan Bapak layak menggaji saya berapa. Itu langsung tak terus penasaran, aku tak gaji piro ya, katanya kerjanya genai, suwanger arek. Nah, daripada di awal ujung-ujungnya wis jaluk, saya ini lulusan sarjana, masa digaji gak sampai 8 juta, gak kayak gitu. Itu sih gak meningkatkan kinerja kerja, itu sih dia yang minta fasilitas berlebih tapi dia belum bisa menunjukkan. Menurut saya begitu ya. Pertama menyamankan fasilitas. Yang kedua memberikan fasilitas untuk komunikasi lebih enak ke rumah. Karena selama ini masalah karyawan ujung-ujungnya dia keluarga. Entah itu masalah dengan mamanya, orang tuanya, entah itu dengan pasangannya, dengan istrinya atau dengan anaknya. Di saat orang nggak bisa fokus, nggak bisa kinerja lebih karena ujung-ujungnya masih berpikir banyak. Aduh, di rumah udah makan belum ya? Aduh, anakku dijemput siapa ya? Aduh, istriku ngapain ya? Shopping apa enggak? Tetapi ada komunikasi yang diizinkan oleh kantor, menurut aku loh ya. Tapi nggak tahu itu menurut HRD dari Mercury mungkin beda. Tapi menurut aku walaupun aku bukan seorang HRD, tapi aku melihat orang yang dikasih fasilitas untuk curhat atau memberikan comfort dalam hubungan keluarganya, itu dia akan terpacu. Oh iya, aku udah nyaman, keluargaku udah aman, keluargaku sudah bisa komunikasi dengan baik sama aku, dan aku bisa meninggalkan keluargaku. Kenapa enggak? Aku bisa kerja dengan serius. Menurut aku gitu ya. Jadi apa bener nggak sih? Tapi kalau salah ya nggak apa-apa sih, ini adalah pendapat seorang dewa ya, bukan dewa segalanya, tapi dewa-dewa biasa. Terima kasih loh Mas Aldi. Selamat pagi. Ya kalau yang ini saya harus ke Bu Novi. Kalau Fani udah married nanti baru saya tanyain gitu loh. Bu Novi silakan dikomentari. Nanti boleh menambahkan Mbak Fani. Terkait dengan tadi tempat kerja yang nyaman gitu. Saya setuju atau lebih tepatnya saya menyebutnya dengan suasana ya, karena tempat kerja tidak harus sebuah tempat kayak gitu ya. Jadi lebih ke suasana kerjanya, dan itu memang sepakat bahwa dibuat nyaman, tetapi sebenarnya juga ada catatannya, tergantung dari jenis industrinya kayak gitu kan. Kalau misalnya memang kerjanya di pelabuhan, kita mau minta yang nyaman, mau ber-AC ya enggak bisa gitu ya, enggak panas juga enggak bisa. Maksudnya panas matahari, selain juga udaranya panas. Lalu kemudian misalnya kita kerja di sebuah industri kayak pembangkit listrik, itu di sana juga enggak bisa. Itu pasti suaranya berisik lah. Terus kemudian selain itu juga tekanan pekerjaannya tinggi karena di sana risikonya sangat tinggi gitu. Jadi kalau menurut saya sangat tergantung dengan konteksnya seperti itu tentang tempat kerja. Tetapi saya sepakat bahwa suasana kerja harus dibuat senyaman mungkin, tetapi juga tadi tidak melupakan dengan target atau tujuan dari pekerjaan itu sendiri. Artinya memang ini tidak bisa digeneralisasi ya? Nggak bisa digeneralisasi. Sangat-sangat tergantung ke sektornya gitu ya? Betul. Misalnya orang kerja di yang inilah kayak di cold storage gitu, itu gimana mau nggak mau ya pasti dia bau amis lah yang itu, terus gimana? Nah, tinggal kita bisa nggak sih masuk ke itu gitu. Jadi lebih ke suasana itu kan bisa juga misalnya ke teamworknya, hubungan atasan bawahannya yang seperti itulah. Dan tadi hal-hal yang lain yang terkait dengan karir itu tadi, termasuk program-program pengembangannya seperti itu. Karena itu yang akan membuat orang lebih merasa tadi itu, oh ya saya bekerja itu bukan sekedar saya datang pagi pulang sore gitu, atau kemudian hanya sekedar juga saya mendapatkan imbalan atas gaji saya, tetapi ada pemenuhan kebutuhan yang lain juga yang terpenuhi. Ya, selain kenyamanan tentunya pengembangan karir karyawan itu juga menjadi salah satu ini ya. Betul. Jadi misalnya katakanlah ada orang yang juga memang berkarirnya itu misalnya di industri perkebunan. Perkebunan misalnya kebun apapun lah gitu. Itu pasti di luar lah, di lapangan dan sebagainya. Tetapi dia bisa dari awal sampai akhir berkarir di sana dan dengan posisi yang makin lama, misalnya dia dari awal kemudian sekarang nih mendekati masa pensiun sudah di posisi direksi gitu. Nah, itu kan juga bukan kemudian di awalnya itu dia juga kerja di suasana nyaman, ya enggak ada. Kerja misalnya di perkebunannya gula yang tebu yang kemudian membuat pabrik gula di mana-mana itu panas, tidak enak. Bahkan kalau malam itu karena kita pernah melakukan waktu itu melakukan analisa beban kerja, kita kan mengamati orang kerja itu ngapain. Kalau malam itu orang-orang itu pada istilahnya mohon maaf buka baju yang atas itu karena sumuan gitu. Dan kalau misalnya ada yang sisa-sisa air yang ini yang dari pendingin, mereka mandi di sana gitu loh. Jadi saking hawanya panas gitu kan. Jadi tadi itu kita nggak bisa ngomong bukan tempat, tetapi lebih ke suasana tadi lah, iklim kerjanya lah kayak gitu. Seperti itu. Lalu mungkin menambahkan juga yang tadi
kemudahan atau kenyamanan komunikasi dengan keluarga. Nah, kembali lagi ini sesuai dengan konteksnya gitu ya. Terus misalnya nih orang yang kerja di industri rumah sakit gitu, kemudian dia ditempatkan di IGD, gimana mau tiap saat dia mau ngecek istrinya belanja gitu ya, jalan-jalan, anak saya dijemput siapa ya, itu sudah harus beres sebelum dia berangkat kerja gitu. Betul. Karena bagaimanapun pasti semua pengusaha juga akan berharap ketika karyawan itu sudah masuk kerja ya dia akan didedikasikan waktunya, pikirannya, tenaganya untuk pekerjaannya seperti itu. Bahwa tidak menutup kemungkinan diberikan keleluasaan untuk bisa berkomunikasi, tetap bisa berkomunikasi, itu saya juga sepakat gitu. Seperti itu. Tapi semuanya tidak kalau orang Jawa bilang empan papan lah ya. Semuanya itu harus sesuai dengan betul konteksnya lah. Konteksnya betul. Dan kalau kita bicara masalah ini perusahaan ya pasti tergantung industrinya. Seperti itu. Bahkan kalau misalnya nih ada juga perusahaan-perusahaan yang karena lokasinya di pedalaman kan mereka juga membawa keluarganya ke lokasi tugas gitu ya. Dan di sana disediakan rumah dinas. Tujuannya itu apa? Yaitu tadi kalau misalnya ini mereka nyaman gitu, jadi misalnya orang dari Jawa, Surabaya atau apapun lah di Jawa, kemudian yang dia ditambang di Kalimantan sana gitu, daripada dia setiap saat kepikiran, tiap minggu dia mikir harus balik ke asalnya gitu, ya udah supaya nyaman juga dia keluarganya dibawa pindah ke sana ataupun ada lah yang industri-industri yang lainnya juga ada seperti ini. Jadi betul. Keluarganya dibawa pindah ke sana, yaitu tujuannya adalah apa? Supaya ketika bekerja si karyawan ini merasa nyaman, kemudian juga dia merasa bahwa keluarganya juga dalam kondisi baik-baik saja, karena di situ di perumahan disediakan rumah dinas lah, ada rumah sakitnya lah, yang kayak gitu, terus ada sekolah kayak gitu, sehingga kemudian juga tidak kepikiran untuk yang kerja gitu. Oke, sekarang kita tanya pakarnya. Kalau kamu gimana, Pak? Oke, jadi mungkin saya biasa pengalaman aja sih ya Pak ya, gitu artinya. Kalau tadi dibilang bahwa karyawan itu diberikan kebebasan untuk komunikasi dengan keluarga, saya sependapat dengan Bu Novi, jadi itu setuju dan sangat tergantung dari bisnisnya apa dan juga pekerjaannya apa gitu. Karena gini, contoh real yang pernah saya lakukan gitu, ada karyawan admin saya waktu itu di cabang gitu, jadi saya berikan dia keluasaan, jadi kita bikin kesepakatan gitu ya, kesepakatan karena dia harus mengantar anaknya dan itu ada jangka waktu tertentu, jadi karena waktu kebetulan ada beberapa hal masalah di keluarga gitu, jadi saya berikan dia izin khusus untuk datang terlambat setengah jam gitu, saya hanya berikan toleransi setengah jam, lebih dari itu sudah, karena kita dulu kalau denda itu per menit gitu, jadi keterlambatan per menit kita hitung gitu ya. Jadi sudah ada kesepakatan seperti itu, dan itu juga ada timbal baliknya, maksudnya gini, dengan kamu saya kasih terlambat 30 menit ini, apa yang bisa kamu kasih ke kita in return gitu ya. Jadi sama-sama enak. Jadi dia juga saya ajak berpikir, apa yang bisa kamu kasih ke perusahaan? Kita udah ngasih kamu kelonggaran, apa yang bisa kamu kasih ini ke kita? Jadi waktu itu akhirnya dia bikin, ya udah gini aja Bu, kalau kita biasanya tiap bulan ada meeting bulanan, jadi seluruh staff gitu ya. Saya mau ngasih materi gitu, terus saya juga akan bantu siapin acaranya misalnya kayak gitu. Ya sudah gitu. Jadi artinya di situ kita ada kesepakatan, dia juga komit, saya pun juga komit dengan keleluasan. Jadi kita sama-sama komit, itu kan enak gitu ya. Nah, terus tapi ada juga yang di kantor pusat gitu, yang dia bagian keuangan gitu, saya nggak bisa ngasih kelonggaran seperti itu. Kenapa? Karena yang namanya transaksi keuangan, kalau sampai kita telat transfer 3 menit aja, itu kita bisa kalah sama kompetitor gitu loh. Kita bisa kalah DP, kita kalah cepet transfer DP, kita udah langsung disambut sama kompetitor gitu ya. Belum lagi agent-agent kita juga pasti akan nuntut, saya mau uang saya segera transfer misalnya. Jadi nggak bisa saya pending seperti itu. Tapi kalau di cabang lotnya beda. Nah jadi itu walaupun ini satu perusahaan loh ya, cuma hanya beda kantor pusat dan cabang, saya juga harus memilah kayak gitu. Jadi saya rasa itu nggak bisa digeneralisir untuk semuanya. Gitu. Jadi ada case-case tertentu yang bisa kita kasih kelonggaran, dan itu pun juga balik lagi. Saya setuju dengan apa yang dibilang Bu Novi, bahwa ketika kita meng-hire seseorang, pasti kita akan tanya dong komitmennya dia seperti apa. Kalau saya komit dengan kamu, komit dalam arti ya kita perjanjian gaji sekian gitu ya, saya kasih tiap bulan seperti itu, udah komit. Nah kamu balik komitmennya ke saya seperti apa, gitu kan. Nah itu harus dua belah pihak gitu, karena kalau yang satu doang yang komit ya nggak bisa. Gitu. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan kembali. Sebelum ke pesan, saya ke teman-teman di Posko, ada Nila yang ingin menyampaikan beberapa pertanyaan ya dari sahabat-sahabat Merkurinil.
Iya, Aldi, ada Pak Muhammad. Ini beliau menanyakan perusahaan yang tidak memiliki divisi HRD, apalagi untuk pengembangan karyawan, apa bisa menjadi perusahaan besar? Apa langkah pertama yang bisa dilakukan oleh perusahaan seperti ini jika ingin menjadi perusahaan yang besar? Kemudian ada Mbak Dian menitipkan pertanyaan, apakah dengan adanya program pengembangan karyawan bisa membuat karyawan loyal kepada perusahaan? Kemudian Pak Andi, contoh program pengembangan karyawan paling sederhana seperti apa? Program pengembangan seperti apa yang bisa memicu kualitas kerja karyawan meningkat? Oke, baik. Itu ada 3. Terima kasih untuk Pak Muhammad, terima kasih Mbak Dian, terima kasih Pak Andi. Nanti kita lanjutkan, tapi saya ke pesan-pesan dulu untuk Anda, ya. Oke, kita lanjut kembali dan terima kasih untuk sahabat Merkuri yang sudah mengirimkan pertanyaannya. Ada Pak Muhammad, kita menjawab Pak Muhammad dulu. Bu Novi, kita menjawab Pak Muhammad dulu ya. Perusahaan yang tidak punya divisi HRD. Apakah apalagi untuk pengembangan karyawan, nah itu bisa besar nggak? Terus kalau misalnya kepingin jadi perusahaan yang besar, langkahnya seperti apa? Monggo Bu Novi. Jadi begini, kalau misalnya perusahaan itu memang skopnya belum industrinya belum terlalu besar, bisa jadi memang tidak punya HRD lah kayak gitu. Dan peran HRD itu sebenarnya jangan beranggapan harus ada staf khusus atau departemen khusus untuk itu. Gitu ya. Karena secara sederhana peran HR human resource atau SDM itu melekat pada peran atasannya dialah. Kayak gitu. Jadi kalaupun kemudian di perusahaan yang kemudian juga sudah besar, kemudian memang ada benar-benar fungsi SDM atau HRD yang secara terpisah, itu sebenarnya sekarang pendekatannya adalah bahwa setiap manajer itu adalah juga HR manager atau manajer SDM bagi orang yang ada di bagiannya, seperti itu. Jadi pertanyaannya tadi itu jawabannya adalah memang tidak selalu harus ada, karena kalau misalnya itu belum ada, maka itu akan dihandle oleh atasannya. Nah, tinggal atasannya siapa, seperti itu. Lalu tentunya ketika makin besar, ketika karyawan makin banyak dan kompleks, memang kemudian akhirnya peran itu ada. Karena kalau misalnya belum terlalu banyak, ya itu tadi, itu peran itu bisa dihandle atasan. Misalnya urusan penggajian sama siapa, ya sudah orang keuangan yang menghandle, seperti itu. Misalnya absen siapa yang menghandle, ya sudah ada orang adminnya, mungkin seperti itu. Karena itu peran-peran itu yang masih bisa dirangkap, seperti itu. Lalu, tapi kalau misalnya untuk program-program pengembangan karyawan harusnya ada nggak? Belum ada atau sudah ada HRD, tetap bisa dilakukan ya sebenarnya. Tetap bisa dilakukan. Kan tadi juga ketika tadi Mbak Fani ngasih contoh tentang apa aja sih bentuk program pengembangan, itu kan tadi juga dari awal karyawan masuk itu ada program onboarding kayak gitu. Jadi onboarding itu sebenarnya siapa yang ngasihnya? Ya sebenarnya paling gampang itu atasan langsungnya, karena di sana dia bekerja dan dia mengarahkan orang baru ini harus ngapain aja gitu ya. Idealnya memang misalnya minggu ini kamu harus menguasai apa, minggu yang ke depannya harus apa gitu ya. Misalnya ini sekarang harus ngerti nih bisnis prosesnya seperti apa. Dia kelilinglah ke pabrik gitu, mengenal jabatan-jabatan atau fungsi-fungsi yang ada, termasuk nama orang-orang yang menjabat, seperti itu. Kemudian ini tentang industrinya sendiri. Nah, dia belajar tentang itu, tentang pekerjaannya sendiri. Nah, itu kan kalau seperti itu sebenarnya itu bisa tidak harus HRD yang menghandle, jadi bisa dilakukan secara sederhana. Nah, terus bentuk yang lain tadi kan kita sedang bicara nih bentuk yang lain tentang apa saja sih program pengembangan karyawan. Nah, termasuk misalnya ini yang sederhana, CMC, coaching, mentoring, counseling. Nah, itu adalah juga program pengembangan karyawan, karena di sana tadi itu ketika onboarding, coaching, mentoring, counseling bisa dilakukan. Jadi bagaimana kita nge-coach staff baru ini supaya dia segera bisa adaptasi dengan pekerjaannya. Atau kalaupun dia sudah staff, kita kepingin dia untuk bisa menguasai lebih banyak pekerjaan, proses coaching, mentoring, ini dan kalau perlu counseling itu juga dilakukan. Seperti itu. Jadi itu sebenarnya juga melekat langsung di atasannya. Tidak harus ada
secara khususnya itu departemen yang menghandle itu. Mungkin ketika sudah makin kompleks itu harus ada. Seperti itu. Kayak misalnya tadi itu ketika orang sudah diberikan orientasi itu misalnya ada yang dalam bentuk kelas gitu ya, secara bersama-sama, baca buku manual lah atau mempelajari video perusahaan. Nah, kalau sudah seperti itu biasanya atau habis ngikutin training tertentu, orang ini di on the job kan gitu ya. Jadi dia dimagangkan di sebuah area kerja sehingga kemudian kita harapkan dia juga menguasai keterampilan baru sehingga nanti kalau misalnya dia dimutasi dia bisa mengisikan peran tersebut. Oke, itu Mbak Fani mau menambahkan untuk Pak Muhammad dulu. Oke, jadi mungkin lebih tepatnya saya lebih merangkum aja sih ya. Gampangannya gini, jadi ketika di situ tidak ada divisi HRD, baik lagi bahwa tugas pengembangan tidak secara spesifik berlaku untuk HRD. Atasan itu harus bisa menjadi coach, harus bisa menjadi mentor gitu ya, harus bisa menjadi konselor juga buat anak buahnya gitu. Jadi nggak bisa Anda hanya bilang bahwa itu tugasnya HRD, enggak gitu. Jadi, nah terkait juga pertanyaannya gimana supaya bisa menjadi perusahaan besar? Artinya gini, ketika Anda nggak punya divisi HRD, Anda tahu bahwa risikonya berarti orang-orang yang ada saat ini harus bisa menghandle posisi itu dong gitu ya. Nah, kalau misalnya udahlah saya nggak perlu HRD, it's okay, tapi make sure bahwa orang-orang yang ada di line pertama Anda itu adalah orang-orang yang bisa meng-coach, orang yang bisa mengembangkan orang di bawahnya. Gitu. Ya, oke. Jadi paling tidak bisa melaksanakan fungsi betul sekali. RD-nya itu tadi ya. Oke, kita ke penelpon dulu ya. Selamat pagi, Mercury. Pagi. Ya, selamat pagi Mbak. Dengan? Iya. Tika. Mbak Tika. Iya. Monggo silakan Mbak Tika. Hari ini udah sarapan kayaknya, suaranya agak keras soalnya. Iya. Makan apa tadi Mbak Tika? Apa? Makan. Lontong. Oh. Monggo silakan Mbak Tika. Aku ada pertanyaan nih. Gimana nih kalau seandainya manajemen itu sudah menetapkan program pengembangan nih, tapi karyawannya itu nggak antusias gitu. Nah, ini gimana cara mengatasinya itu? Gitu. Itu satu aja pertanyaannya. Yang kedua? Sudah itu saja Pak. Oh, sudah cukup ya. Ya, makan lagi ya biar nanti 2 pertanyaan ya. Iya. Minggu depan. Oke, baik. Iya. Tika, selamat pagi. Program pengembangan sudah disiapkan oleh perusahaan, tapi karyawannya ogah-ogahan. Bu Novi, ini enaknya gimana nih karyawannya kayak begini? Ditransfer ya nggak ada SDM-nya tadi yang dipindahin ya. Dipindahin, biar jadi sekalian lah ya, ancur-ancur lah ya. Iya, jadi kan ya ini tadi sebenarnya tadi peran atasan dulu gitu ya. Jadi betul. Peran atasan menyadarkan bahwa ya ini tadi kompetensi apa yang harus dia kuasai supaya dia bisa optimal di dalam pekerjaannya itu disadarkan dulu gitu ya. Nah, kalau ini kira-kira dengan tuntutannya seperti ini hasil pekerjaannya seperti apa? Nah, ini proses coaching dan proses coachingnya ada di sini gitu. Jadi ternyata masih kurang apa. Nah, dari situlah kemudian pelan-pelan ditumbuhkan motivasinya dan kesadarannya untuk tahu bahwa dia ternyata harus ikut ini gitu. Jadi sebenarnya sangat sayang manajemen sudah berusaha untuk menyiapkannya, tetapi ada karyawan yang tidak antusias. Ya, sebenarnya gampang dikasih catatan gitu kan ya. Dicari catatan, terus kalau nggak bisa diselentik ya sudah dijejek. Tapi itu menarik loh pertanyaannya. Jadi gini, artinya kalau saya sih lebih melihat dari berbagai sisi gitu ya. Artinya ketika karyawannya nggak antusias, ini what happened? Ada apa yang salah nih gitu ya dengan sistemnya? Apakah ini bisa jadi karena pernah kejadian loh. Jadi pernah ada kejadian ketika misalnya itu pelatihan sebenarnya tujuannya adalah mungkin lebih ke refreshment gitu ya, lebih ke refreshment gitu. Dan akhirnya orang itu merasa ngapain gue dikasih materi gini lagi, udah apal di luar kepala bos gitu ya. Ngapain ini bosen banget gitu. Nah akhirnya jadi nggak antusias kan karena ngerasa ya orang saya bisa gitu. Nah berarti kesalahannya di mana? Ya harusnya bukan dia dikasih training, tapi bisa jadi mungkin dia aja yang jadi trainernya gitu karena dia udah menguasai misalnya gitu. Karena pernah ada kejadian seperti itu gitu di karyawan gitu ya, ketika kita ikutkan training dan dia ngapain sih Bu training kayak begini? Ini saya mah udah lo hafal di luar kepala kayak begini gitu. Akhirnya jadi nggak antusias gitu kan. Malah apalagi misalnya gini, apalagi di perusahaan yang punya target-target yang ketat banget gitu ya. Jadi dia bakal berpikir ya elah daripada ikut training sejam begini mending nyelesain laporan gitu ya. Apalagi
Nah, apalagi nih Pak, kadang-kadang yang parahnya juga, jadi atasan nih misalnya, saya nggak mau tahu kamu ikut training, pokoknya jam 9 kamu laporan udah selesai. Gimana orang ikut training suruh bikin laporan gitu kan ya? Nah, artinya kan berarti perlu ada kerjasama, misalnya, oke, karena kamu hari ini ikut training, ya udah data laporannya jadi jam 11 ya, misalnya kayak begitu. Nah, jadi nggak sesimpel itu sih, jadi menurut saya bahwa ya pasti ada dua belah pihak yang kita harus bikin kesepakatan ya seperti itu. Ya, oke. Terima kasih Mbak Fani sudah melengkapi. Kemudian kita ke Mbak Dian. Pingin penegasan. Benar nggak sih kalau misalnya ada program pengembangan karyawan itu bisa membuat karyawan lebih loyal, Bu Novi? Pada akhirnya akan seperti itu gitu ya. Tetapi loyal itu bukan berarti hanya dia lama ada di situ tanpa kontribusi. Itu juga menjadi pertanyaan ya. Iya gitu. Betul, jadi loyalnya ini harus definisinya harus jelas dulu gitu. Karena kalau loyal yang kayak gitu tuh nggak bisa dibedakan ini loyal apa gomblo gitu ya. Iya kan? Di zona nyaman ya. Iya, di zona nyaman gitu ya. Gitu, jadi seperti itu. Jadi kalau program pengembangan kan tadi itu bagaimana kita mengisi pengetahuan, keterampilan, kompetensi karyawan sehingga dia sesuai dengan kebutuhan organisasi seperti itu. Nah, ketika kemudian orang bekerja dan kemudian dia dibekali dengan hal-hal yang dibutuhkan di pekerjaannya, dibimbing, terus kemudian juga diarahkan. Nah, ini akan memotivasi dia untuk selalu mau meningkatkan diri, meningkatkan kepuasan terhadap pencapaian dirinya, terhadap pekerjaannya, sehingga itulah yang membuat dia itu ingin achieve dari satu jabatan, satu posisi ke posisi yang makin baik, yang makin tinggi seperti itu. Nah, kalau seperti itu, yang loyal seperti itu boleh. Jangan kemudian misalnya loyal 10 tahun tetapi dia tetap staff gitu ya. Itu artinya pekerjaan setahun yang dikerjakan selama berulang-ulang selama 10 tahun. Harusnya 10 tahun misalnya dia sudah di supervisor atau mungkin di asisten manajer seperti itu. Ya, oke. Sekalian saja ke Bu Novi dulu, nanti yang terakhir saya ke Mbak Fani. Pak Andi ini, contoh program pengembangan karyawan yang paling sederhana itu apa? Terus kemudian program pengembangan seperti apa yang bisa memicu kualitas kerja karyawan? Oke. Bu Novi. Jadi program pengembangan yang sederhana, misalnya nih, kalau misalnya kita butuhkan dan mungkin yang ini paket hemat lah gitu ya. Itu ya wis baca, meringkas, suruh dia presentasi. Kalau sekarang mau informasi apapun itu bisa didapatkan dari Google, mau kursus online yang gratisan, banyak materi-materi PowerPoint, apapun lah itu kita bisa pelajari dengan mudah. Seperti itu. Jadi seperti itu. Nah, ini juga harus dikombinasikan dengan tadi itu adanya coaching, ada mentoring dari manajemen gitu yang disupport oleh manajemen, oleh sistem, sehingga kemudian dia bisa dia bisa tahu bahwa ini toh yang dimaksudkan seperti ini sudah benar belum arahnya, sudah sesuai atau belum, seperti itu. Kayak tadi yang lainnya juga seperti itu. Jadi yang tadi onboarding itu itu nggak perlu biaya lah. Kita hanya perlu effort untuk lebih sistematis supaya kemudian karyawan tahu mereka harus menguasai apa saja dan dengan cara seperti apa. Kemudian tadi on the job, terus kemudian tadi itu mengisi jabatan kosong. Karena kalau misalnya kita mau kita mau sampai di posisi tertentu, katakan posisi GM gitu ya, dia harus menguasai aspek produknya gitu ya. Jadi dia selain pemasaran dia jago, dia ngerti aspek keuangan, dia juga kenal produk knowledge-nya, tahu proses produksinya. Sehingga kalau ada kendala-kendala dia akan tahu sebenarnya ini bottleneck-nya di mana. Dan itu hanya bisa dicapai karena itu dari awal gini kan gitu. Jadi nggak mungkin karena karir itu kalau bicara yang lalu kita itu ada karir yang linear, yang linear dan kemudian juga ada yang horizontal gitu. Jadi apakah dia itu misalnya ternyata secara bakatnya, secara talentnya dia ini lebih cocok yang linear atau dia bisa horizontal. Artinya dia cocok untuk jabatan-jabatan yang khusus, misalnya spesialis, ataukah juga bisa jabatan-jabatan yang struktural. Oke. Gitu. Mbak Fani? Oke, mungkin saya nambahin sedikit aja sih ya. Jadi kalau menurut saya nggak ada program pengembangan yang sederhana gitu, karena even yang nggak mengeluarkan biaya seperti misalnya onboarding itu mati-matian loh nyusunnya. Gimana caranya kita menerjemahkan proses bisnis yang segitu panjangnya ke anak baru kan belum tahu apa-apa tuh. Gimana menerjemahkan proses bisnis yang segitu panjangnya, segitu rumitnya ke mereka supaya mereka paham gitu ya. Jadi sebenarnya sih gini, balik lagi bahwa saya percaya bahwa kalau kita mau mengembangkan seseorang, kita harus tahu dulu motivasinya dia ini apa sih gitu ya. Karena setiap orang itu
unik. Setiap orang itu punya motivasi sendiri-sendiri, setiap orang punya goalnya sendiri-sendiri. Nah, itu dulu yang harus dikenali. Jadi ketika ada orang yang kayak misalnya tadi kayak Pak Ali mungkin lebih nyaman ketika ikut training public training kayak misalnya harus ketemu langsung, kita bisa tanya jawab langsung gitu ya. Mungkin ada orang yang misalnya seperti saya yang memang lebih suka belajar sendiri. Jadi saya lebih suka misalnya dari YouTube atau mungkin saya baca buku, saya meresum membuat artikel gitu ya. Nah, tiap orang punya keunikan seperti itu. Nah, jadi artinya program pengembangan ini balik lagi ini harus disesuaikan. Mungkin nyambung ke pertanyaan Bu Tika tadi juga ya. Kenapa sih karyawan nggak antusias? Ya karena bisa jadi program yang kita buat itu bukan sesuatu yang dibutuhkan, bukan sesuatu yang diharapkan. Kan gini, ini kita ini kan mutualisme, bukan cuma karyawan yang pengen up dirinya, tapi perusahaan juga butuh itu gitu kan, ya harus bareng-bareng dong gitu ya. Jadi nggak bisa hanya menuntut bahwa kamu harus termotivasi, nggak bisa gitu. Jadi harus dua belah pihak gitu ya, dari perusahaan juga, dari karyawannya sendiri pun juga sama gitu. Jadi ketika kita mau membuat program itu, kita juga harus memikirkan dia ini butuhnya apa sih, dia ini spesialisasinya apa, dia ini kelebihannya di mana, kekurangannya di mana. Nah, apa yang mau kita tonjolkan di situ? Karena setiap orang pasti punya program pengembangan yang beda-beda. Ini kalau yang benar ya, dia pasti akan berbeda gitu. Karena setiap orang ya, jadi saya oke dibuat artikel, tapi ketika misalnya saya harus ngomong di publik saya gemeteran ya misalnya. Oh, berarti yang harus diperkuat ya di situ gitu ya. Jangan dikasih training bikin artikel, ya pasti bosen dong. Ya orang saya udah bisa, ngapain saya dikasih training itu gitu ya. Bukan pengembangan namanya, jadi pengulangan gitu kan. Hal seperti jadi harus dikenali dulu setiap individu itu seperti apa, keunikannya, karakteristiknya seperti apa, baru kita bisa bilang bahwa itu adalah program pengembangan. Gitu Mengelola manusia itu memang tidak seperti mengelola yang lain-lain. Betul sekali, Pak. Memang sangat-sangat unik, sangat-sangat perlu kesabaran, ketelatenan, gitu ya. Bahkan dinamis. Oke, sahabat Mercury, hanya sampai di sini perbincangan saya bersama MSC Consulting. Jangan lewatkan setiap hari Selasa pukul 8 sampai 9 ada dialog solusi bisnis dan sumber daya manusia bersama MSC Consulting.